Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Citsaratul Qutni dengan NIM 206 246 dan juga Nurfiqah dengan NIM 206 285 akan membawakan hasil diskusi dari para kelompok kami yang bertemakan dengan clinical intervention ataupun intervensi klinis. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih psikoterapi itu. Psikoterapi merupakan salah satu metode penanganan yang umum yang mana metode penanganan ini dilakukan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi, masalah kejiwaan yang terjadi seperti contoh stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Nah, psikoterapi ini biasanya dia dilakukan per orang, per individu. Namun ada juga yang melakukannya secara kelompok atau berbarengan. Selanjutnya ada teknik psikoterapi. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif ini bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan perilaku yang mana hal ini merupakan sumber masalah dalam kehidupan si pasien. Nah, setelah itu nantinya dokter atau psikolog akan melatih si pasien untuk merespon sumber masalah tersebut dengan cara yang positif. Selanjutnya ada terapi psikoanalitik. Terapi psikoanalitik dan terapi psikodinamik ya. Yang mana jenis terapi ini yaitu menuntun si pasien agar si pasien melihat lebih dalam lagi ke alam bawah sadarnya. Nah, nantinya pasien akan diajak untuk menggali berbagai kejadian atau masalah yang selama ini terpendam atau tidak disadari. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, terapi interpersonal. Terapi interpersonal yaitu yang menuntun pasien untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana sih cara pasien ini menjalani hubungan dengan orang lain, misalkan dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan sahabat atau rekan kerjanya. Yang keempat, ada terapi keluarga. Terapi ini dilakukan melibatkan anggota keluarganya. Khususnya terapi keluarga ini digunakan jika si pasien memiliki masalah psikologis yang berkaitan dengan masalah keluarga. Begitu. Yang kelima, ada hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan teknik psikoterapi yang memanfaatkan hipnosis untuk membantu si pasien agar mampu mengendalikan perilaku, emosi, atau pola pikirnya dengan lebih baik. Selanjutnya, ada kelompok terapi atau disebut juga dengan terapi kelompok. Terapi kelompok merupakan metode terapi yang memanfaatkan keuntungan dari kelompok pendukung yang terdiri dari orang-orang yang memiliki situasi atau penyakit yang sama. Nah, kelompok ini nantinya akan melakukan pertemuan secara teratur. Mungkin bisa dibuatkan jadwal dan juga mereka akan membahas di dalam pertemuan tersebut, mereka akan membahas tentang pribadi mereka saat menghadapi kondisi mereka tersebut. Misalkan nih ada 1-2 orang ataupun sekitar 5 orang yang memiliki kondisi yang sama. Nah, mereka dikumpulkan, dibuatkan jadwal, dan mereka dalam perkumpulan tersebut akan membahas tentang bagaimana sih mereka mengelola ataupun mengontrol ataupun mengatur kondisi mereka ini. Nah, nantinya mereka akan mendapatkan berbagai ide dan pendapat tentang bagaimana mereka dapat menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada konseling pernikahan ataupun perkawinan. Hal ini sering disebut juga dengan terapi pasangan, yaitu jenis terapi ini dia khusus untuk pasangan yang sudah menikah. Nah, jenis terapi ini dapat membantu si pasangan suami istri dalam mengenali dan menyelesaikan konflik rumah tangga mereka yang berkaitan dengan pasangan yang sudah menikah. Teknik-teknik yang digunakan dalam menjalankan terapi pernikahannya ini ada di antaranya yaitu empati, genogram, solution question, informasi pelatihan
keterampilan, tugas di luar sesi. Nah, kemudian famili atau keluarga. Famili ataupun keluarga merupakan satu kelompok individu yang terkait oleh ikatan perkawinan atau darah, secara khusus mencakup seorang ayah, ibu, anak. Sedangkan terapi adalah suatu perlakuan atau pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan satu kondisi patologi. Nah, tujuan daripada konseling keluarga adalah untuk yang pertama, memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga. Yang kedua, mengganti gangguan ketidakfleksibelan peran dalam kondisi. Yang ketiga, ada memberi pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditujukan kepada anggota lainnya. Selanjutnya, ada hal-hal penting nih yang harus kita pahami dalam konteks pencegahan. Ya, ini diantaranya ada insiden dan prevalensi. Insiden merupakan suatu jumlah kasus yang baru yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Seperti ini contohnya, jumlah kasus penderita depresi dalam setahun. Jumlah kasus penderita depresi dalam setahun itu diangkat dengan suatu insiden. Nah, sedangkan prevalensi merupakan total jumlah kasus dan dalam populasi. Misalnya, kumpulan daripada total jumlah kasus daripada insiden tadi, total daripada insiden tadi, nah itu namanya prevalensi. Nah, seperti itu. Kemudian ada psikologi rehabilitasi. Psikologi rehabilitasi atau disebut juga dengan rehabilitation psychology merupakan bidang khusus psikologi yang bertujuan memaksimalkan, yakni diantaranya itu bertujuan untuk memaksimalkan kemandirian, status fungsional, kesehatan, dan partisipasi sosial individu penyandang cacat dan penderita sakit kronis. Asesmen dan intervensi dalam rehabilitasi ini mencakup diantaranya status psikososial, kognitif, perilaku, dan juga status fungsional, juga harga diri, keterampilan coping, dan empati. Selanjutnya ada psikologi komunitas. Nah, apa sih psikologi komunitas itu? Psikologi komunitas merupakan salah satu kekhususan dalam ilmu psikologi karena sifatnya yang aplikatif. Apa sih aplikatif itu? Aplikatif itu merupakan terapan atau applied ya, dan interdisipliner. Agak sulit memang menentukan psikologi komunitas ini. Agak sulit sesungguhnya menentukan psikologi komunitas. Agak sulit sesungguhnya menentukan. Nah, psikologi komunitas merupakan kekhususan daripada psikologi yang mana akan tetapi sejumlah ahli mengkategorikan psikologi komunitas ini sebagai kekhususan ataupun bagian daripada psikologi klinis. Psikologi komunitas berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kolaboratif yang menyasar 3 hal: mencegah masalah-masalah psikologis dan sosial, meningkatkan kesejahteraan pribadi dan komunitas, dan juga memberdayakan warga dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya ada psikologis klinis terapan. Psikologis klinis terapan lebih sering ditemukan dan dipersepsikan oleh masyarakat umum dalam konteks terapan mikro daripada makro. Kemudian pada level mikro, psikologi klinis diterapkan dalam menyelesaikan kasus individual, misalnya suami istri dan keluarga. Kesimpulan yang dapat kita ambil nih dari diskusi kali ini, yaitu psikoterapi merupakan salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Nah, psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Terapi kelompok adalah metode terapi yang memanfaatkan keuntungan dari kelompok pendukung yang terdiri dari orang-orang yang memiliki situasi atau penyakit yang sama. Terapi perkawinan adalah jenis psikoterapi khusus untuk pasangan yang sedang menikah. Jenis terapi ini dapat membantu pasangan suami istri dalam mengenali dan menyelesaikan konflik rumah tangga mereka. Family terapi atau terapi famili merupakan satu bentuk bantuan untuk menangani suatu masalah dalam keluarga yang melibatkan keluarga inti dan mencapai keseimbangan dan merasakan kebahagiaan.
sekian dari kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang-kurangnya lebih kami mohon maaf. Akhirul lakum, syukran kasihan wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi